kedip aja Jadi kalau dipanggil kok, Pak. Kenapa kedip-kedip katanya? Kedip-kedip. Oh, kok lucu sih, kedip-kedip nggak boleh bilang gatel, mata saya gatel kak gitu. Terus sebab langsung diperlihatkan ruangannya, Pak. oh, Itu kalau di kamera itu disuruh diperlihatkan di sekelilingnya gitu. oh gitu, agak Jadi ini ya. kameranya ke tangan, Pak. Oh, kalau saya kemarin itu kampus saya ke tempat saya kerja itu saya kemarin bikin ujian itu online. Jadi karena murid saya kebetulan ada satu mata kuliah itu murid saya 90. Nah, kemudian saya masukkan lewat kayak si layar gitu ujiannya. Nah, ujiannya itu saya bikin nggak bisa nyontek. Jadi semisal kalau semisal udah masuk ke ada linknya gitu ya, link diklik gitu, terus kemudian kalau misal ganti tab, dia nggak bisa pakai mobile phone, nggak bisa pakai handphone sama nggak bisa pakai iPad. Jadi khusus pakai laptop. Terus dia kalau semisal ganti layar, jadi kan misalnya ini ganti tab gitu ya, atau misalnya mau nge-close gitu, setelah itu mau buka tab lain atau misalnya mau buka halaman lain itu nggak bisa, jadi dia langsung otomatis keluar. Terus nggak bisa klik kanan, jadi biasanya kan no, uh, kampus tempat saya kerja kan, saya ngajarnya pakai bahasa Inggris ya. Kalau mereka mau translate ke misalnya ke bahasa lain gitu, nggak bisa, jadi nggak bisa klik kanan, jadi nggak bisa di copy sama paste, jadi itu bisa meminimalisir ini apa namanya, eh, nyontek. Terus ada waktunya, jadi kalau misalnya waktunya semisal cuman 1 jam gitu, ya udah kalau mau nyontek berarti kan nggak keburu gitu, lebih baik mikir sendiri daripada harus apa namanya nyontek gitu. Tapi mungkin suatu saat UT akan seperti itu juga, jadi lewatin daripada harus ini memperlihatkan kondisi ruangan, aduh pusing sekali. Tapi ya nggak apa-apa, itu jujur ya. Iya, Ya betul, jangan mencontek. Itu nggak apa-apa, yang penting kan ini hasil kerja sendiri. Nilainya, betul. walaupun nilainya jelek nggak apa-apa, yang penting hasil kerja sendiri. Di sana masih, di luar sana masih banyak orang yang eh, apa namanya mikir sendiri, jadi nilainya juga lebih bagus. Jadi ya belajar aja ya. Oke. Anyway, sekarang kita masuk ke pertemuan bukannya tadi tuh ada pengumuman ya di UT kalau apa namanya ruangannya Pak Ferry ganti ya linknya ya. Iya tadi, Pak. Kenapa Heeh. itu? Kenapa kok ganti? Ada error ta? Kurang tahu, Pak, suddenly begitu. Terus eh, Ya udah ganti. ganti linknya kayaknya Iya. sama nggak sih? Atau ada yang beda? Beda, beda. Beda dikit. Ah, oke. Mungkin ada error kali ya. Anyway. Iya. Ah, oke. Sekarang kita masuk sambil menunggu yang lain. Saya coba share materi. Minggu lalu kita belajar mengenai, saya rasakan materi kita makin lama kok makin susah sih, materi materi pengantar ekonomi mikro ini makin lama nggak makin gampang, makin susah. Saya juga nggak suka kalau ngajarnya yang susah-susah gitu. Saya sukanya ngajar yang gampang-gampang aja, yang gampang-gampang aja, yang santai-santai aja. Ternyata makin lama materinya makin susah. Oke. Anyway, minggu lalu kita belajar mengenai faktor produksi ya, faktor produksi. Bagaimana kalau misalnya faktor produksi itu, ingat kemarin ada marginal MRT, marginal revenue sama marginal revenue sama marginal input expenditure atau ME. Ingat kalau misalnya uh, MRP itu sama dengan pendapatan, sehingga kalau pendapatannya lebih kecil daripada ME berarti kita harus stop produksi. Oke, jadi pendapatan harus lebih besar dari marginal input expenditure, atau harus lebih besar dari inputnya. Jadi kalau inputnya beli bahan baku 5 juta, produksinya cuman bisa terjual 1 juta, ya udah stop ya, daripada kita rugi habis di bahan, mending kita stop ya, mending kita judi online saja biar hasilnya lebih apa namanya lebih kelihatan ya.
daripada meneruskan hal yang tidak pasti. Jadi kalau ingat, kalau MRP pendapatannya itu lebih kecil daripada ME, itu berarti sudah waktunya stop. MRP ini kemarin itu adalah marginal revenue product ya. MRP itu marginal revenue product. Ada kemarin kita sebut juga MPP, marginal physical product. Jadi lebih ke satuan. Kalau revenue itu uang. Jadi pendapatan kita karena hasil produksi kita. Misalnya MPP ini kita memproduksi 5.000 unit. MPP-nya berarti 5.000. 5.000 unit ini setara dengan sekitar 50 juta. Jadi MRP-nya atau revenue produknya itu sebesar 50 juta. Oke, itu ya. Ingat, MPP itu sama dengan MRP itu sama dengan pendapatan kita ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Itu jadi minggu lalu sambil diingat-ingat ya. Sambil diingat-ingat apa yang kita pelajari di minggu lalu. Nih, biasanya kalau misalnya keuntungan maksimum itu bisa didapat apabila MRP sama dengan ME. Kalau MRP lebih kecil dari ME, sudah waktunya stop karena menurunkan keuntungan total. Minggu lalu kita juga belajar mengenai monopoli murni ya. Monopoli murni. Nah, saya kemarin lupa sampai mana ya kemarin ya. Kayaknya monopsi ini belum deh. Ini mana sudah belum ya? Oke. Kayak ini belum deh. Elastisitas permintaan faktor produksi. Oke. Ada beberapa variabel atau beberapa aspek yang bisa mempengaruhi elastisitas. Elastisitas ini elastisitas ini tingkat gampangnya level atau tingkat gitu ya. Tingkat harga permintaan faktor produksi. Ada beberapa aspek. Yang pertama adalah tingkat penurunan MRP atau marginal revenue product yang ditentukan oleh MPP, marginal physical product. Bila MPP tenaga turun dengan lambat, maka MRP akan turun dengan lambat pula. Jadi maksudnya apa? Jika MPP, ingat ya, MPP tadi itu adalah marginal physical product, artinya jumlah barang yang diproduksi, gampangannya kayak gitu. 5.000 berarti 5.000 unit, berarti MPP-nya berapa? 5.000 unit. 5.000 unit ini hasil produksi kita dalam sebulan. Nah, setara dengan 50 juta rupiah. Berarti MRP-nya berapa? Marginal revenue-nya berapa? Berarti sekitar 50 juta rupiah. Nah, apabila MPP turun, berarti otomatis MRP-nya juga turun karena kita yang bulan lalu menghasilkan 5.000, 2 bulan lalu menghasilkan 6.000, bulan ini menghasilkan cuma 3.000, berarti MPP kita turun, produksi kita turun, otomatis yang akan kita jual juga turun, otomatis juga MRP kita juga turun ya. Sekali lagi, MPP itu sama dengan unit produksinya yang bisa dihitung. Jadi kayak 5.000 barang, 5.000 buah, 3.000 kotak, 4.000 kardus atau 4.000 botol. Nah, itu MPP. MRP adalah nilainya atau dalam bentuk uang. Nah, kemudian selain dipengaruhi oleh MPP, elastisitas itu juga dipengaruhi oleh penggantian faktor produksi. Semakin banyak tersedia barang substitusi, maka semakin elastis permintaannya. Jadi misalnya semakin banyak bahan pengganti. Saya mau beli susu protein misalnya, susu protein. Nah, kebetulan setelah saya nyoba susu protein itu, perut saya tuh mules atau ada perasaan perut gitu ya, nggak cocok gitu. Waduh, padahal itu saya butuh susu protein. Ternyata bisa diakali dengan beli susu kedelai yang dari bahan nabati. Kalau dari susu kedelai itu saya nggak murus atau perut saya baik-baik saja. Nah, ini adalah barang substitusi. Jadi semakin
banyaknya barang substitusi, maka elastisitas permintaan faktor produksi juga akan turun. Oke. Ketiga, elastisitas permintaan produk. Semakin besar elastisitas permintaan akan yang diproduksi dengan menggunakan suatu faktor produksi, semakin besar elastisitas permintaannya. Jadi kalau misalnya dia ini semakin besar elastisitas permintaan yang akan diproduksi dengan menggunakan suatu faktor produksi. Oke, jadi kalau misalnya faktor produksinya juga banyak, maka elastisitasnya juga tinggi. Nisbah biaya input dengan besarnya biaya total. Semakin besar atau bagian biaya produksi total yang dikeluarkan untuk suatu input, katakanlah tenaga kerja, maka semakin besar pula elastisitas permintaan input tersebut. Jadi kalau semisal semakin besar biaya produksinya untuk suatu yang dikeluarkan untuk input, misalnya kita membuat suatu produk tapi bahan bakunya itu mahal dan butuh banyak, maka elastisitas permintaannya pun juga berpengaruh. Jadi elastisitasnya juga berpengaruh. Misalnya semakin tinggi misalnya, karena kalau semisal kita memproduksi bahan baku dengan semakin banyak, seperti permintaan kita kan banyak, maka kita juga butuh bahan baku yang juga semakin banyak gitu. Jadi juga saling berpengaruh. Ini harga kapital. Analisis permintaan input sejauh ini dilakukan dengan menganggap perusahaan menggunakan dua faktor variabel saja, yaitu tenaga kerja dan kapital. Kapital ini modal ya, maksudnya kapital ini adalah modal. Jadi nanti suatu misalnya ujian KPK atau permintaan faktor produksi itu sementara ini hanya dipengaruhi oleh harga tenaga kerja dan harga kapital. Jadi kita masih mengasumsikan permintaan faktor produksi itu dipengaruhi oleh harga tenaga kerja atau PI dan harga kapital atau PK. Kapital ini apa Pak? Kapital ini modal ya, modalnya. Jadi semua yang mempengaruhi bahan baku, bahan pengemas itu masuk kapital atau modal. Jadi biaya marginalnya bisa dihitung, yaitu sama dengan PI sama dengan biaya marginal. Biaya bentar, E-nya kemarin apa, lupa saya. E-nya expenditure ya. Marginal expenditure input dan marginal expenditure kapital. Oke. Untuk memperoleh keuntungan, maka MRP sama dengan ME. Ini sudah kemarin ya. Bila seorang karena PL ini adalah tadi, bentar, PL ini harusnya PK sama dengan MRE kali kapital. Oh, oke. PK ini production by capital. Jadi production at PK ini rumusnya adalah MRP dikali K, atau kapitalnya dikali dengan marginal atau pendapatan kita, dan juga production L itu sama dengan marginal expenditure dikali kapital. Oh, oke. Jadi ada dua di sini, yaitu kapital ini didapatkan dari marginal revenue product dikali kapital dengan marginal PL. Sebentar, PL ini apa ya kemarin ya? Bentar, saya cari tahu dulu ya kemarin apa ini PL ini ya, saya lupa. PL sama di buku, teman-teman bisa bantu saya nggak, PL ini apa? Karena PL ini apa? Kalau di buku teman-teman bisa bantu saya nggak?
mengingatkan saya PL ini apa? Mungkin di buku sambil teman-teman buka, PL ini singkatan dari apa ya di chapter nomor 5, di bab nomor 5. Sambil saya mengingat-ingat. PL sama dengan MRP dan PL sama dengan MP, atau salah ketik. Mungkin teman-teman sambil bantu saya, PL ini singkatan apa ya? Bentar. Kayaknya harga tenaga kerja, Pak. PL ini apa? Harga tenaga kerja. Oh, oke. Hmm. Oke. Oke, L-nya dari kata labor. Oke, terima kasih diingatkan. Jadi PL ini dari kata price labor. Itu sama dengan MRP atau marginal revenue production, dan PL sama dengan marginal input expenditure. Oke, terima kasih. Kemarin saya nggak ngerti apa PL ini ya, lupa. Oke, maafkan, saya ingatannya terbatas. PL terlalu banyak. Saya kemarin nggak kepikiran kalau labor ini. Jadi sekali lagi, kalau singkatan gini sebaiknya pakai bahasa Inggris ya. Coba ini price labor kayaknya. Labor atau PL. Jadi labor ini dari kata tenaga kerja, bahasa Inggrisnya tenaga kerja, sama dengan MRP. Berarti keuntungannya bisa tercapai kalau dengan ME sama dengan MRP. Nah, benar. Jadi kalau keuntungan maksimum itu dapat tercapai apabila harga inputnya itu sama dengan harga seimbang dengan hasil produk yang kita produksi. Harga nilai produk yang kita produksi. Misalnya tadi itu inputnya, misalnya kita beli bahan baku 50 juta, kemudian kita memproduksi barang yang bisa terjual 50 juta. Oke, itu impas, sama dengan impas. Kalau mau lebih untung berarti ME-nya harus lebih kecil daripada MRP. Nah, terima kasih. MEK sama dengan PL. Kalau PK ini apa? Dari kapital ya. Kalau PK kemarin ini, coba dong dibantu lagi, PK ini apa singkatannya? PK sama dengan MRP kali K, kapital ya. Harga kapital. Kenapa harus K ya? Kenapa nggak C ya? Harusnya dari C deh. Harusnya PC, kenapa PK? Bener ya, dari kapital ya? Iya. Oke, berarti harusnya price capital dong. Price capital. Capital ini modal. Jadi MRP itu ada price capital atau modalnya itu dari MRP dikali kapital. Jadi harga modal itu adalah dari jumlah hargai produksi. Misalnya kita memproduksi 5.000 unit senilai 50 juta rupiah dikali dengan modal kita. Modalnya macam-macam ya. Modalnya mulai dari tenaga kerja, modalnya mulai dari bahan bakunya, bahan pengemas dan lain-lain. Kemudian PL atau price labor ini sama dengan marginal expenditure atau biaya per satu satuan input dikali dengan kapital. Price labor. Oke. Sehingga PL sama dengan price menggunakan otomasi. Oke. Sehingga MRP dan PK. Oke, di mana I satu banyak jenis faktor produksi yang digunakan dalam oke. Dan PI. Jadi kita di sini belajar mengenai ini ya. Bentar saya sambil MRP sama dengan MA. Kemudian ini ada rumus baru, price capital sama dengan MRP kali K, dan price labor sama dengan ME kali K. Ingat-ingat ya, kali K. Oke. Price input atau
price input ini sama dengan MRP dikali I, kemudian price capital MRP kali K. Oh, ini sama yang di atasnya. Oke. Jadi intinya kalau price capital itu nah ini formula di atas mensyaratkan MRP masing-masing faktor produksi harus sama dengan harga atau P masing-masing juga proporsional. Jadi kalau misalnya PK ini kalau mau keuntungannya maksimum, ya PK ini harus sama dengan PL atau MRP sama dengan ME. Kayaknya konklusinya atau kesimpulannya seperti itu. Jadi kalau pingin sama-sama untung, pengen sama-sama memberi keuntungan maksimum, itu kombinasi dua input, kombinasi input PK dan PL ini memberikan keuntungan maksimum. Jadi kalau pingin perusahaannya atau bisnisnya ini memberikan keuntungan maksimum, kita harus mengasumsikan cuma dua hal saja. Yang pertama adalah mengasumsikan capital atau modal, dan mengasumsikan tenaga kerja atau labornya. Sehingga keuntungan maksimum itu bisa didapat dari misalnya MRP PI sama dengan PL atau MRIP sama dengan MP. Siapa itu tadi yang on? Udah. Oke, itu ya. Makin lama makin susah mata kuliah ini, pusing saya. Saya juga ikutan pusing. Harga faktor menurut keadaan di pasar output. Harga input ditentukan oleh interaksi antara. Oke, sekarang kita masuk ke harga faktor menurut keadaan di pasar output dan input. Harga input ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran pasar. Pada studi ini dianggap perusahaan menggunakan dua macam faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan kapital, dan hanya dianalisis harga input tenaga kerjanya saja. Sudah dijelaskan ya bahwa kita ini hanya memproduksi tenaga kerja dan kapital. Oke. Persaingan murni di pasar input dan monopoli di pasar output. Kemarin ada yang ingat apa itu pasar persaingan murni? Contohnya itu apabila kita di pasar pada umumnya ya, banyak sekali pedagang-pedagang. Kalau pasar monopoli itu adalah dikuasai oleh satu orang. Mungkin kalau pasar monopoli itu ingat-ingat gini. Mungkin teman-teman pernah main monopoli. Ada yang pernah main monopoli nggak? Ada yang pernah main game monopoli nggak sih? Pernah, Pak. Pernah. Enak. Seru nggak sih? Pak? Pernah nggak? Seru ya? Pernah, Pak. Pernah. Bisa Seru kalau nggak kena denda, Pak. Kalau nggak masuk Tapi penjara. lebih suka duduk, Pak. Oke, ini ya gamenya monopoli. Bisa lihat saya. Ini adalah game dimana kita bisa merasa kaya. Kita bisa merasa seolah-olah kita kaya karena kita memiliki aset di mana-mana. Nah, artinya kalau pasar persaingan monopoli adalah sama seperti ini. Monopoli artinya kita berusaha untuk menguasai semua pasar atau menguasai semua aset. Nah, ini disebut dengan pasar monopoli. Jadi kalau ingat-ingat pasar monopoli itu apa? Ya ingat-ingat game monopoli ini. Jadi kita berusaha untuk menguasai semua pasar. Oke. Game ini seru karena saya bisa merasa kaya di dalam game ini. Punya banyak uang. Bisa menguasai beberapa perusahaan. Oke. Nah, bila perusahaan menghadapi persaingan murni di pasar input, maka berapapun kuantitas input yang dibeli, harganya tidak berubah. Sedangkan harga tenaga kerja ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran pasar tenaga kerja. Jadi kalau kita berada di pasar persaingan murni atau pasar persaingan sempurna, harga input kita ini tidak berubah. Maksudnya biasanya kalau misalnya kita di pasar ya, pasar persaingan murni kan contohnya kita di pasar ya, banyak pedagang ya. Modalnya paling ya kalau kita sekilo ayam, atau misalnya inilah kita ambil contoh, kita punya usaha snack
Pak, kita jualan snack di pasar, banyak macam-macam snack. Nah, harga kulak kita, harga kulaan ini apa ya, harga grosir kita itu biasanya sama karena diatur sama harga eceran tertinggi. Nah, ya sama. Jadi inputnya itu relatif sama. Sedangkan harga tenaga kerja, upah kita ini yang berbeda-beda, karena misalnya kalau toko kita rame berarti kita butuh banyak tenaga kerja, otomatis kita harus mengeluarkan biaya untuk tenaga kerja gitu ya. Jadi kalau di pasar persaingan sempurna, inputnya, modal kita itu relatif tidak berubah, sama aja ya. Kadang misalnya artinya tidak berubah ini bukan tidak berubah dari waktu ke waktu, enggak ya, tapi tidak berubah dalam artian lebih stabil, kemudian antar pedagang itu hampir sama ya. Misalnya nih, saya kulak telur ayam, saya di pasar besar jual telur ayam. Nah, tetangga saya juga jual telur ayam, supplier kita sama, atau supplier kita juga sama, kita dikirim oleh telur ayam misalnya 3 kontainer gitu, 3 kontainer atau 2 truk gitu ya. Harga kulaknya atau harga grosirnya sama, tetapi toko saya lebih laris karena saya misalnya, saya ganteng nih, banyak ibu-ibu suka ke toko saya gitu. Otomatis saya lebih butuh tenaga kerja dibanding tetangga saya. Tetangga saya kebetulan jualnya judes, gak suka orang-orang belanja di tetangga saya, sukanya belanja di tempat saya, sehingga upah tenaga kerja saya itu dipengaruhi oleh saya karena banyak permintaan datang ke saya dibanding dengan tetangga saya, otomatis saya butuh tenaga kerja lebih banyak, sehingga tenaga kerja saya ini ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran di tenaga kerja gitu ya. Kayak gitu gampangnya. Oke, kurva permintaan penawaran pasar akan tenaga kerja yaitu demand end dan supply end yang berpotongan menentukan tingkat upah keseimbangan W dan kuantitas keseimbangan N. Oke. D ini demand pasar N, dan S ini supply. Dalam pasar persaingan murni dan monopoli di pasar output, formula untuk mencapai keuntungan adalah apabila perusahaan menggunakan input tenaga kerja sama pada tingkat MRP input sama dengan marginal expenditure input. Oke. Namun apabila perusahaan menghadapi pasar persaingan murni tenaga kerja di pasar input tenaga kerja, maka biaya input marginal sama dengan tingkat upah. Oke. Jadi kalau di pasar persaingan murni itu keuntungan maksimal itu dapat tercapai dalam apabila terjadi dua kondisi, yaitu MRP sama dengan ME. Ini ingat ya, MRP sama dengan ME ini udah pasti di mana-mana. Jadi ini keuntungan maksimum, entah ini MRP input sama dengan ME input atau MRP aja sama dengan ME, karena marginal revenue itu supaya untung atau impas itu MRP revenue harus sama dengan expenditure, atau gampangannya MRP ini adalah jumlah harga nilai harga barang yang kita produksi harus sama dengan biaya input yang kita tambahkan, harus jadi misalnya tadi saya contohkan ya, saya beli bahan 50 juta, beli bahan 50 juta, saya harus menjadikan 50 juta itu setidaknya sebuah produksi atau sebuah barang seharga 50 juta. Oke, itu untungannya impas. Kalau pingin lebih untung lagi ya, saya harus meminimalisir biaya itu 40 juta, tapi MRP saya harus 50 juta, atau saya harus membuat 40 juta ini menjadi sebuah produk yang senilai 50 juta. Itu lebih untung lagi.
Kalau rugi, saya beli bahan baku 50 juta, tetapi saya cuma bisa menjual produk seharga 40 juta. Itu rugi. Jadi ini tolong diingat-ingat, MRP sama dengan ME. Itu adalah keuntungan maksimum atau impas. Nah, kalau di persaingan pasar murni yang tadi kan dibilang kan, dikatakan bahwa persaingan murni itu inputnya itu sebenarnya relatif stabil. Yang membedakan itu adalah tenaga kerja. Seperti saya jual telur tadi loh. Kalau di pasar persaingan murni, pasar persaingan sempurna itu kan banyak sekali penjual. Yang diperjualbelikan juga sama. Ya ayam, ya kayak di pasar kita pergi ke pasar tradisional. Nah, yang membedakan kalau di pasar persaingan murni atau sempurna itu adalah tenaga kerjanya. Sehingga keuntungan maksimal itu bisa tercapai apabila MEL atau marginal expenditure labor itu sama dengan wage atau tingkat upah. Wage atau upah. Oke, jadi kalau khusus di pasar persaingan, ingat-ingat ini ya, ini saya rasa penting. Jadi kalau semisal di pasar persaingan sempurna atau pasar pada umumnya itu keuntungan maksimum itu bisa dicapai dengan MRP sama dengan ME. Khusus persaingan murni itu keuntungan maksimalnya bisa dicapai dalam dua hal. Yang pertama, apabila MRP input sama dengan ME input. Nah, ini untung maksimal juga. Yang kedua, bisa juga indikator dalam persaingan sempurna itu kita untung maksimal apabila MEL atau marginal expenditure labor sama dengan wage. Jadi biaya yang kita dapatkan atau biaya itu sama dengan upah tenaga kerjanya, itu imbang. Jadi biaya yang kita dapatkan dari tenaga. Jadi kalau misalnya kita mempekerjakan orang nih ya, kita beri salary 1 juta rupiah. Nah, imbang gitu, 1 juta itu dengan hasil yang kita keluarkan, hasil yang dia berikan kepada kita, produksi hasil yang dia berikan kepada kita itu seimbang dengan apa yang kita keluarkan. Intinya seperti itu. Itu mengenai margin pasar persaingan sempurna. Berikutnya, nah, keuntungan maksimal ini akhirnya bisa dicapai dengan MRP, RP, marginal revenue input sama dengan wage. Oke. Ini adalah, jadi keuntungan maksimal itu bisa dicapai apabila MRPI atau margin revenue input sama dengan wage. Jadi keuntungan maksimalnya itu dapat kita capai apabila kita mengeluarkan 1 juta untuk membayar orang tenaga kerja itu sesuai dengan hasil atau hasil produksi yang kita dapatkan. Misalnya, saya mempekerjakan misalnya 1 juta, si orang A namanya Pak Andi. Pak Andi ini saya beri gaji 1 juta. Kemudian hari ini per bulan. Kemudian bulan ini saya juga mendapatkan dapat menjual produk seharga 1 juta. Nah, ini keuntungan maksimum kayak gitu. Paham ya? Jadi dalam persaingan murni itu ada 2 indikator, yaitu ada 2 indikator. Yang pertama MRP sama dengan MEI, kemudian MEL sama dengan wage. Jadi karena di pasar persaingan murni itu cuma ada 2 yang diperhitungkan, yaitu input dan labor atau tenaga kerja. Nah, input ini relatif stabil.
Nah, MRP sama dengan MEI. Kemudian marginal MAL, marginal expenditure labor itu sama dengan wage. Kata lainnya itu wage atau upah. Jadi MAL ini kata lainnya atau kata lainnya adalah upah. Adalah upah. Jadi kalau pingin keuntungannya maksimal itu kita harus MRPI sama dengan upah atau MRPI sama dengan MAL juga sama. Paham ya? Semoga paham. Saya pelan-pelan, yang penting teman-teman paham. Saya mencoba memahami dan mengajak teman-teman pelan-pelan belajar gini. Oke, jadi kalau di pasar persaingan sempurna, sekali lagi inputnya modalnya itu rata-rata sama karena kita menjual barang yang relatif sama. Ayam ya semuanya jual ayam, snack ya semua jual snack, buah-buahan ya semua jual, kayak di pasar buah ya semuanya orang jual buah ya kan. Nah kemudian karena mereka kulaknya mungkin dari petani yang sama, inputnya mungkin sama, modalnya semua sama, jadi MRPI sama dengan MEI, margin revenue product input sama dengan margin expenditure input. Nah yang membedakan adalah rame yang mana. Kalau toko si A ini rame karena orangnya ganteng, pemiliknya wangi, rapi, bersih, ya otomatis dia lebih rame dan dia lebih butuh banyak tenaga kerja. Sehingga MEL-nya atau marginal expenditure labor-nya ini sama dengan wage, atau kata lainnya MEL-nya ini wage-nya atau upahnya ini yang mempengaruhi, yang membedakan antara toko satu dengan yang lainnya. Oke, loh kenapa Kak membedakan ya? Karena di toko yang rame ini lebih banyak tenaga kerja. Dia butuh 5 orang untuk melayani konsumen. Toko yang lain sebelahnya sepi orang, cuma butuh 1, sehingga toko yang rame ini lebih mengeluarkan banyak wage atau upah. Ya, mengeluarkan lebih banyak MEL. Jadi istilahnya MEL, W, upah itu artinya semua sama, yaitu upah. MEL ini marginal expenditure labor sama dengan wage atau sama dengan upah. Sehingga kalau pingin untuk mendapatkan keuntungan maksimum di pasar persaingan sempurna, itu rumusnya adalah MRPI atau marginal revenue production input harus sama dengan upahnya atau wage-nya. Otomatis kalau saya bayar orang 5 juta, ya saya berharap saya bisa menjual barang setidaknya 5 juta. Kalau saya membayar orang 5 juta, oke, saya mau meng-hire, misalnya saya mau menggaji si Pak Andi 5 juta, tapi saya cuma bisa menjual 4 juta, rugi dong, ya kan? Rugi, saya membayar Pak Andi 5 juta kok pendapatan saya 4 juta. Jadi dalam persaingan sempurna, keuntungan maksimum itu tercapai apabila saya gaji Pak Andi 5 juta, saya juga berhasil menjual produk seharga 5 juta. Nah ini dikatakan mendapat keuntungan maksimum. Sampai sini paham ya? Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai ini. Daripada makin bingung, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar mengenai MRPI sama dengan MEL sama dengan wage. Sekali lagi, kalau belajar di pengantar ilmu ekonomi, mending dicari tahu bahasa Inggrisnya supaya singkatannya ini lebih mudah diingat. Oke. Nah, monopsi di pasar input dan monopsi di pasar output. Bila perusahaan merupakan satu-satunya pembeli di pasar tenaga kerja, maka ia merupakan perusahaan monopsi. Perusahaan ini harus membayar harga input lebih tinggi daripada mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah banyak. Nah, ini adalah pasar monopsi. Pasar monopsi ini merupakan perusahaan yang memiliki satu-satunya pembeli di pasar tenaga kerja, maka ia merupakan perusahaan monopsi. Jadi dia lebih mengedepankan input daripada tenaga kerjanya. Mungkin perusahaan monopsi ini sudah tidak butuh tenaga kerja. Oke. Jadi dia lebih banyak menggunakan mesin.
dia lebih banyak menggunakan mesin sehingga dia tidak butuh tenaga kerja. Tenaga kerjanya lebih apa istilahnya, lebih gak butuh banyak orang gitu loh. Jadi lebih otomatisasi mesin. Jadi dia lebih banyak inputnya. Nah, apabila perusahaan ini tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, dia bergantung pada otomatisasi mesin, maka dia tidak perlu khawatir dengan tenaga kerja. Ngapain saya butuh tenaga kerja? Kan saya udah ada mesin otomatis, mesin saya bergerak sendiri gitu ya. Sehingga dia keuntungannya itu MRPI sama dengan MEL, atau marginal revenue production-nya sama dengan marginal expenditure labor, atau W sama dengan SN. Bentar. Oke. Dibanding dengan pasar persaingan murni, biasanya inputnya itu lebih mahal daripada labornya. Kenapa? Ya karena dia mungkin lebih butuh beli mesin yang harganya lebih mahal ya. Mesinnya kan otomatis semua, otomatis dia membutuhkan peralatan lebih canggih, sehingga inputnya atau marginal expenditure input atau biaya yang dikeluarkan untuk input itu lebih mahal dibanding dengan upah tenaga kerja. Nah, keuntungan maksimalnya itu bisa tercapai apabila marginal inputnya ini sama dengan MEL, atau ketika marginal expenditure-nya ini keuntungan maksimumnya bisa tercapai apabila MRPI sama dengan MEL, di mana dua-duanya ini lebih besar daripada wage-nya. Jadi keuntungan maksimumnya itu apabila semua inputnya itu lebih besar daripada upahnya. Jadi kalau dia ini mesinnya semua otomatis tapi dia masih membutuhkan tenaga kerja tambahan, misalnya masih butuh tenaga kerja untuk maintenance, tenaga kerja untuk memperbaiki, tenaga kerja untuk mengecek, nah itu rugi ya. Jadi keuntungannya itu apabila MRPI sama dengan MEL, di mana kedua ini harus lebih besar daripada W atau wage atau upah ya. Jadi kalau misalnya dia tuh sudah invest di mesin yang mahal tetapi dia masih butuh tenaga kerja, ya rugi dong. Ngapain? Kan dia harusnya mesinnya semua udah otomatis, harusnya dia tidak butuh tenaga kerja lagi. Jadi kalau misalnya dia sudah invest di mesin yang mahal tapi dia masih butuh tenaga kerja, berarti dia rugi. Tapi kalau misalnya dia invest di mesin mahal tetapi juga diimbangi dengan mengurangi tenaga kerja, nah itu dia untung. Tuh ya. Oke, jadi pendapatan margin diperoleh tenaga kerja melebihi biaya input marginal ML, marginal input marginal labor, yaitu sebesar tingkat upah. Jadi intinya harus mengurangi tenaga kerja. Itu terkait dengan pasar monopsi. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan pasar monopoli murni, keuntungan di pasar persaingan monopoli dan pasar persaingan monopsoni. Mungkin ada yang ditanyakan terkait ini. Agak susah ya? Atau biasa saja? Jadi ingat, kalau di pasar persaingan monopoli itu ada dua hal yang paling diperhatikan. Yang pertama adalah tenaga kerja dan input. Inputnya biasanya relatif stabil. Loh, kenapa sih Pak kok di pasar persaingan monopoli itu inputnya stabil? Ya bayangin aja teman-teman ke pasar buah. Semuanya pedagang buah. Paling petaninya juga
pesuppliernya atau yang ngirim buah ya satu orang, atau ya relatif sama lah petaninya. Nah, sehingga yang membedakan adalah tenaga kerjanya kayak gitu. Kalau di pasar monopsoni itu yang dia ini lebih banyak otomatisasi, sehingga dia tidak butuh banyak tenaga kerja, sehingga inputnya yang biasanya lebih mahal karena dia harus beli mesin-mesin yang lebih canggih, lebih mesinnya otomatis, sehingga lebarnya harus ditekan. Itu ya. Ada yang ditanyakan terkait monopol ini, keuntungan di pasar persaingan monopoli dan pasar persaingan sempurna dan monopsoni. Kira ditanyakan? Disampaikan sebelum kita masuk ke bab berikutnya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau ditanyakan nanti langsung ditanyakan aja ya. Kita lanjutkan dulu. Ini saya ulangi, ini masih sama ya. Bab 6 ini kita belajar mengenai struktur pasar. Di struktur pasar ada pasar persaingan sempurna. Oke, pasar persaingan sempurna kemarin adalah pasar yang apa? Pasar yang banyak penjual dan banyak sekali penjual, dan penjualnya itu apa? Tidak, penjualnya mayoritas itu menjual barang-barang yang sama. Kemudian penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Coba nanti beli snack Momogi, harganya Rp500 ditawar 300, ya nggak boleh ya. Udah harganya udah segitu dari harga eceran tertingginya, HET-nya segitu. Jadi pembeli dan penjual itu tidak bisa seenaknya merubah harga kalau di pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna juga merupakan pasar persaingan murni. Ini kata lainnya ya. Pasar persaingan sempurna, pasar persaingan murni itu sama istilahnya aja ya. Nah, sifat permintaan dari pasar persaingan sempurna digambarkan seperti ini. Permintaan dihadapi perusahaan, permintaan yang dihadapi oleh pasar. Ini permintaan yang dihadapi oleh perusahaan, jadi dia lurus terus, kemudian tapi pada kenyataannya permintaan dihadapi di realitanya itu dipengaruhi oleh berbagai hal, sehingga grafiknya kadang-kadang menurun atau tidak garis lurus. Dari gambar diilustrasikan, misalnya penjualan hasil pertanian dapat dilihat bahwa harga pasar tercapai apabila harga 3.000 dan jumlah barang 200.000. Kurva DD yang sejajar dan horizontal menunjukkan bahwa hasil produksi perusahaan tersebut sama dengan hasil produksi perusahaan lain dalam industri tersebut. Jadi kalau yang di grafik ini menunjukkan bahwa kalau misalnya di pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan murni itu karena penjualnya itu relatif sama semua ya, sehingga hasil harga jualnya atau hasil produksinya itu relatif sama antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain, jadi garis lurus. Nah, jadi apabila perusahaan tersebut menaikkan harga, maka hasil produksinya tidak akan terjual karena konsumen akan lebih memilih harga yang murah, sehingga lebih memilih membeli barang tersebut dari perusahaan lain. Nah, ini masuk akal ya. Jadi contohnya, kalau saya beli Momogi tahu ya Momogi? Ini snack saya dulu waktu kecil, waktu coki, ada yang suka coki nggak sih? Ada yang suka coki nggak? Suka, enak soalnya. Enak ya kan? Suka Pak, tapi manis banget. Oh, sekarang nggak ini ya. Dulu saya suka sekali coki ini. Harganya dulu lupa 500 atau 1000 gitu. 500. Enak gak sih? Ini enak banget ya. Coki ini enak banget. Nah, sekarang satu bungkus yang isinya 2 itu 2.500 apa ya? Nggak bikin nek. Aduh 2.500. Waduh. Dulu tuh panjang loh, sekitar 15 cm atau 10 cm gitu. Nggak tahu sekarang gimana. Nah, jadi coki ini kan misalnya let's say harganya 1.000 ya satu batang ya.
satu satu lonjor gini loh. Satu lonjor ini harganya 1.000. Nah, kemudian di toko lain itu harganya 1.200. Ya nggak mau lah orang di toko harganya 1.000 umumnya, ya udah dia mending beli ke toko lain. Ya ini efek dari pasar persaingan sempurna karena penjualnya banyak banget. Jadi dia ngomong di sini, kalau dia memilih harga, ada satu aja penjual yang menaikkan harga, maka produksinya tidak akan terjual. Kenapa? Karena konsumen akan lebih memilih harga yang lebih murah. Ya udah, yang kan banyak banget toko yang jual coki-coki. Daripada kita rugi 200, mending kita beli ke toko sebelah, tinggal melangkah 3 langkah, melangkah 5 langkah udah dapat coki-coki dengan harga 1.000 kayak gitu. Ini adalah pasar persaingan sempurna. Jadi di sini dikatakan kalau semisal dia ini harganya naik, demandnya turun. Jadi nih, kalau harganya naik, demandnya akan turun. D ini dari kata demand ya. Jadi kalau price-nya naik, demandnya akan turun. Oke. Dan tapi kalau demandnya turun, supply-nya jadi lebih banyak. Kenapa? Ya nggak terjual dong. Kalau semuanya nggak mau beli kan, supply di pasaran banyak tetap. Jadinya dia naik terus. Paham ya maksudnya? Kenapa kok grafiknya ini kok bersilangan gini sih Pak, silang gini sih? Jadi kalau dari coki-coki tadi ya berangkatnya ya, kalau harga coki-coki ini naik, maka tidak ada yang mau beli, turun, tek turun ke sini. Nah, kalau turun berarti stok di pasaran itu coki-coki banyak, di gudang-gudang banyak, nggak terjual, sehingga supply-nya atau S-nya ini jadi naik, sehingga akhirnya terciptalah sebuah grafik yang berpotongan di titik tengah ini gitu. Nah, titik tengah ini menunjukkan bahwa ini adalah harga yang paling diterima oleh konsumen. Dari harga ini yang dikatakan titik keseimbangan. Jadi ya nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu rendah, supaya permintaan dan supply itu sama-sama imbang, maka price-nya harus di titik yang ini contohnya. Kayak di titik 2. Price-nya misalnya di harga 1.000, coki-coki 1.000 lah ya. 2.500 isi 2 itu berarti kan 1.250 ya. Mahal sekali. Sekarang jadi mahal. Mahal ya sekarang ya, semuanya di Indo ini ya. Oke, 1.000 ini harga yang masuk paling bisa diterima gitu. Paham ya kenapa silang gini ya? Karena semakin harganya tinggi, demand atau permintaan, D ini demand. Sekali lagi kalau belajar ini rumus-rumus itu pakai bahasa Inggrisnya, jadi lebih mudah dipahami. Demand, permintaan. Kalau permintaannya naik turun, maka supply-nya akan naik. S ini supply. S supply. Gitu. Oke. Lanjutkan ya. Terus ini kemarin sudah saya tanyakan belum ya, bagaimana kira-kira para penjual di pasar persaingan sempurna mendapatkan keuntungan? Bagaimana para penjual di pasar sempurna mendapatkan keuntungan? Kira-kira bagaimana? Yuk kita diskusi, gantian yang ngomong. Saya jadi kayak radio perasaan. Ayo gantian yang ngomong. Bagaimana para penjual di pasar sempurna mendapatkan keuntungan? Ayo silahkan angkat tangan. Muridnya ini berapa? Apa pertanyaannya Pak? Pertanyaannya ini, bagaimana para penjual di pasar persaingan sempurna mendapatkan keuntungan? Kira-kira bagaimana? Ayo angkat tangan. Yang mau menjawab angkat tangan. Yang absen biasanya siapa ya? Mbak Putriani nggak sih? Mbak. Bentar ya, Mbak Siti Nur Halimah. Sabar. Yang absen biasanya Mbak Putriani ya? Enggak. Atau siapa? Mbak Bella? Iya Mbak Putri. Iya Mbak Putri. Iya. Yang muridnya kan 26 ya? 25. 26. Hari ini
hari ini ada beberapa yang izin sih Pak. Oh gitu, ya wes gak apa-apa. Ya wes. Ya ini kan sekarang ada 25 berarti cuma 24 orang berarti ya. Saya kan bukan muridnya. Oke. Mbak Siti Nur Halimah, silakan. Baik Bapak. Mm-mm. Cara untuk memaksimalkan keuntungan itu dengan cara memaksimalkan antara penerimaan total sama Mm-mm. biaya. Mm-mm. Jadi kayak Mm-mm. kan kalau di pasar persaingan sempurna kan harganya udah apa? Udah Paten. headnya itu udah ada gitu loh Pak. Jadi kan Udah paten ya. dari harga kulaan kita sama Mm-mm. harga jualnya itu dimaksimalin dari Mm-mm. hasil penjualan itu sama dengan biaya marginalnya. Oke, masuk akal, boleh. Jadi karena dia udah ada HET-nya atau head-nya, tadi sesi nomor 6 ya sekarang. Bentar, keburu lupa nanti. Siapa namanya? Nah, 15. 15. Oke, good, thank you. Jadi karena betul yang dikatakan Mbak Siti Nurhalimah, karena misalnya dia harus memaksimalkan penjualannya gitu ya, karena harganya sama semua. Berikutnya ada Mbak Sopo yang ada 2, bentar. Mbak Rohyati, namanya panggilnya siapa sih? Mbak Yati, Mbak Rokhayati, Mbak Roh. Pak Tati, oke. Panggilnya siapa? Jadi Tati Tut dalam itu ya? Tati Tut itu. maaf Pak, baru bisa speak up karena beberapa minggu kemarin sangat sibuk sekali ya. Aduh, Jadi baru apa sempat. kamu ini Iya. jadi ibu bupati, jadi ibu camat kamu. Mohon. Sibuk apa kamu? Rohyati, sibuk Mohon apa? maaf sekali ya Pak. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan Aduh, my di sini goodness, yang kayak tidak bisa dibicarakan secara langsung. kayak gubernur ya. Jadi dalam jangka pendek, penjual di pasar persaingan sempurna bisa mendapatkan keuntungan jika harga lebih tinggi dari biaya total rata-rata, seperti yang dibicarakan Kak Halimah tadi. Dan dalam jangka panjang, keuntungan ekonomis cenderung hilang karena penjual baru masuk ke pasar, sehingga keuntungan yang tersisa hanya keuntungan normal. Yang ketiga, penjual perlu memastikan efisiensi dalam produk dan produksi pada tingkat output optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Seperti itu, Pak. Terima Iya. kasih. Sama-sama Mbak. Tapi panggilannya siapa? Panggilannya Mbak siapa? Mbak Bella ya Tati, itu. Pak. Siapa? Mbak Kak siapa? Tati, Pak. Mbak Tati. Kak Tati. Nomor. Iya. Ya Mbak Yati. Oke. Namanya Nah. ini. Terus ini penjelasannya udah bagus ya. Udah bisa menggantikan saya, Mbak Yati tadi. Terima Ya, kasih. Iya, udah itu yang dijelaskan Mbak Yati sudah ini bagus sekali. Terima kasih Mbak Yati sudah mewakili saya. Kemudian ada Mbak Terima Bella. kasih, Pak. Ya, aku ada Mbak Bella. Yuk Mbak Bella. Bagaimana kabar Mbak Bella? Alhamdulillah baik Pak. Mm-mm. Dalam pasar persaingan sempurna, para penjual tidak dapat mengendalikan harga karena adanya persaingan yang ketat. Oleh karena itu, mereka harus bersaing dalam hal efisiensi dan inovasi untuk memenangkan pangsa pasar. Karena semuanya ini semua sama. Mbak Bella, kamu cocok jadi ini deh. Jadi apa namanya? Rapper. Alah, Rapper ini ngomongnya cepet banget. Untung ini. Untung karena saya. kadang-kadang apa ya Pak? Grogi Pak, jadi ngomongnya buru-buru. Loh, salah. Kalau kamu grogi presentasi, ini juga tips ya. Kalau kamu presentasi atau grogi itu justru ngomongnya dipelanin supaya orang ngelihatnya kamu tuh tenang. Padahal kamu grogi. Aduh, nggak bisa. Nggak bisa, harus ini. Cepet Iya. banget. Iya, yang dikatakan Mbak Bella sama Mbak Yati tadi itu benar. Jadi karena semuanya menjual hal yang sama, jadi kita harus kreatif. Harus kreatif. Biasanya ini memanfaatkan tenaga kerja. Nah, kerjanya. Ingat ya tadi yang kayak katakan di awal, kalau pasar persaingan sempurna itu inputnya sama. Tapi yang membedakan adalah tenaga kerja atau MEL-nya, marginal expenditure labor atau wage-nya. Jadi kalau mau kreatif, misalnya nih, pernah nggak sih teman-teman kalau di Indo pulang itu ke toko handphone, terus yang di toko handphone itu kayak ada yang kayak boneka angin yang lucu-lucu itu apa sih, kayak boneka Vivo. Iya. Ya itu kan menunjukkan dia apa sih, boneka Vivo Iya, ya.
Vivo. Nah, kok jadi ini? Yang ini iya, ini, betul. yang ini, yang gede ini, tiga Yang Vivo. balon-balon itu kan, Ya, Pak. sama Oppo. Nah, ini kan itu kadang isinya orang beneran ya, isinya orang kan, bukan angin kan ya? Itu kan angin, Pak. Itu kan balon, Pak. Oh, balon. Yang di depan-depan. Ada iya. orangnya. Ada yang Eh, orang sama ada yang ini. angin, Pak. Ini loh ada orangnya, ini loh ada orang. Aksi boneka badut Oppo joget paling keren. Nah, ini loh. Ini ada orangnya. Nah, intinya kalau ingin menarik itu kita harus kreatif, yaitu mending kita sewa orang buat tenaga kerja, labor, kita bayar wage atau upahnya supaya kita mendapatkan keuntungan. Karena kalau di pasar persaingan sempurna jual handphone kan, kalau harga handphone harganya pasti paten ya segitu ya, maksudnya paling dia bedanya 50 atau 100 ribu. Nah, untuk makin menarik menjual itu ya kita harus melakukan inovasi kreatif. Misalnya kayak gini nih, ini apa sih, orang boneka Vivo sama Oppo ya, nari-nari gini ya. Jadi dia lebih seperti saya bilang, jadi teori ini sebenarnya itu masuk akal loh kalau teman-teman pelajari. Ya kenapa tadi itu ya Pak Adit ngomong kalau misalnya di pasar persaingan sempurna itu inputnya itu sama atau iya, jadi kayak yang bisa membedakan itu ada labornya. Makanya orang-orang kenapa sih dia tuh lebih, kalau SPG itu dia milih yang cantik-cantik, nggak ada yang kumel-kumel ya, Biar menarik. bisa menarik, yang seksi-seksi, Iya, betul. yang roknya pendek-pendek gitu, nggak masuk angin ya itu ya. Oke, nggak masuk angin gitu. Jadi dia lebih bukan menjual diri, bukan menjual diri ya, tapi menjual produk dengan cara yang menarik seperti itu. Oke, jadi mereka dia memang caranya seperti itu karena dia tenaga kerja yang dimainkan. Nah, karena rugi kalau inputnya ya sama lah kayak gitu. Oke, jadi sekarang paham ya kenapa di pasar persaingan sempurna itu labor itu sangat penting. Oke, ya ini tadi contohnya. Mana tadi, bentar, saya tutup dulu save. Nih, nah, keuntungannya ya ini harus kreatif, efisien dan kreatif. Nah, asumsi-asumsi dalam pasar persaingan sempurna. Ini kayak ngulangin ya pasar persaingan sempurna ini ya. Wah, terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah homogen. Setiap produsen adalah pengambil harga. Jadi price taker. Jadi bukan price maker tapi price taker. Ingat ya, bukan price maker atau pencipta price atau pencipta harga, tetapi price taker atau dia pengambil harga. Gitu. Perusahaan bebas masuk dan keluar. Mau jual pasar buah di pasar asalkan kita punya modal pasti bisa, nggak ada regulasi yang mengekang. Kemudian semuanya memaksimalkan keuntungan, tidak ada regulasi pemerintah. Ini ya, ini yang paling enak. Mobilitas faktor produksinya sempurna, faktor produksi bebas berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Jadi saya dulu, orang tua saya tuh ini punya toko kelontong di depan rumah gitu ya, jual-jual apa ya, semua dijualin deh kayaknya. Kayak kita dulu ada jual bahan makan, ada jual alat tulis ya, namanya toko kelontong ya. Kadang itu ada yang kayak supplier datang gitu ya, dia datang, atau LPG, kita dulu jual LPG ya udah, jual LPG, yang grosir LPG itu datang ke toko saya, dan juga dia datang ke toko gang sebelah gitu. Jadi sama gitu. Jadi kayak faktor produksinya itu kayak suppliernya itu bisa sama gitu. Harganya juga sama. Yang membedakan adalah pelayanan kita. Nah, ini kemudian semua penjual dan pembeli diasumsikan memiliki pengetahuan yang lengkap tentang kondisi pasar. Jadi dianggap semuanya itu pandai-pandai. Oke. Berdasarkan banyaknya asumsi di atas yang saya sebutkan tadi, ada A, B, C, D, E, F, G, H, itu kita akan menganalisis equilibrium atau keseimbangan produsen atau perusahaan di pasar industri. Equilibrium produsen dicapai pada saat perusahaan mencapai keuntungan maksimum. Sedangkan equilibrium pasar atau industri dicapai apabila semua perusahaan dalam posisi equilibrium dan jumlah produk
semua perusahaan tersebut sama dengan jumlah permintaan semua konsumen. Oke. Jadi titik impasnya atau titik impas equilibriumnya titik impas ya dapat dicapai apabila perusahaan equilibrium ini dicapai apabila perusahaan mencapai keuntungan maksimum, dan equilibrium pasar atau industri, jadi kayak pasar atau dalam satu industri yang sama ini dapat dicapai apabila semua perusahaan jadi nggak cuma satu tapi semua itu mencapai posisi equilibrium. Oke. Di mana jumlah produk semua perusahaan sama dengan jumlah permintaan. Oke, gitu. Ada pasar persaingan jangka pendek. Keseimbangan pasar jangka sangat pendek. Penerimaan ada dua macam, penerimaan total dan penerimaan marginal. Penerimaan total atau total revenue, ya, TR atau total revenue. Adalah hasil yang diperoleh perusahaan atas penjualan semua produknya ke pasar, yaitu hasil kalau dari jumlah barang yang dijual dengan harga barang per unitnya. Jadi total revenue atau total penerimaan atau pendapatan ini sama dengan TR dikali P atau price dan quantity. Dikali. Nah, jadi pendapatan itu atau total revenue itu sama dengan price dikali quantity ya. Jadi kalau pakai bahasa ini mungkin lebih mudah diingat-ingat. Price itu harga, quantity itu jumlah barang yang dijual. Nah, penerimaan marginal atau marginal ini adalah tambahan. Artinya marginal itu apa sih, guys? Artinya marginal itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kira-kira marginal ini apa sih? Coba. Yuk, yang bisa menjawab marginal itu artinya apa sih? Oke, kita sering banget kata marginal. Marginal itu apa sih? Ada yang bisa tahu nggak? Yang tahu angkat tangan coba. Saya beri tahu. Oke, Mas Ignatius Rian Adriawan, silakan. Marginal itu artinya tambahan 1 unit, Pak. Oke, berarti dia pintar. Ignatius Rian ya. Oke, bentar saya tambah poinnya ya. Bawa sendiri. Di sana jam berapa, Mas? Di Belgia bukan ya? Iya. Jam subuh. Jam 8. Jam 8. Musim dingin. Ya, Udah ada salju. Udah ada salju belum? Belum. Kemarin udah tapi masih tipis. Oh, masih tipis ya. Jaga kesehatan ya. Oke. Ya, Kemudian ada Mbak Bella. Mbak Bella, marginal itu artinya apa, Mbak Bella? Marginal, istilah marginal sering digunakan untuk menggambarkan perubahan kecil dalam jumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau diminta. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan barang atau jasa. Pendapatan marginal adalah pendapatan ini kebanyakan Pak dah. Macet. Kamu udah cepet, nggak diselesaiin lagi. Oke, nggak apa-apa. Intinya adalah yang dikatakan oleh Mbak Bella dan Mas Ignatius Rian tadi, kalau semisal biaya marginal ini adalah biaya tambahan, ya. Gampangnya adalah biaya tambahan kecil atau biaya tambahan. Nah, berarti dia bukan total dong kalau biaya tambahan. Jadi penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan. Nah, itu jadi ingat-ingat ya sekarang marginal revenue. Kayak tadi marginal revenue production, jadi pendapatan tambahan karena satu satuan produk gitu ya, bukan total. Jadi marginal ini tambahan. Nah, penerimaan marginal ada tambahan hasil yang diperoleh perusahaan karena bertambahnya barang yang telah dijual sebanyak 1 unit. Jadi kalau misalnya saya jual 2 unit, 1 unitnya itu harga jualnya 5.000. Nah, kalau saya jual 2 unit berarti saya pendapatan marginal revenue saya jadi berapa? 10.000.
Kalau saya menjual 3 unit, berarti marginal revenue saya itu salah. Sorry. Biar nggak bingung. Jadi kalau marginal revenue itu kan tambahan pendapatan. Jadi kalau pendapatan, misalnya satu unitnya itu harganya Rp5.000. Terus saya menjual 2 unit. Berarti saya mendapatkan saya menjual 1 unit, maka pendapatan marginal saya 5.000. Kemudian apabila saya menjual 1 unit lagi, maka pendapatan saya bertambah, pendapatan marginal saya bertambah 5.000 lagi. Ada kata lagi. Nah, total pendapatan saya berarti adalah Rp10.000. Oke, jadi kalau pendapatan marginal itu ya pendapatan tambahan pendapatan karena kita berhasil menjual total pendapatan versus pendapatan marginal. Jadi total pendapatan itu ya total pendapatan kita. Kalau pendapatan marginal, kalau kita menjual 1 unit, kita berhasil mendapatkan tambahan uang lagi. Jadi salah 1 unit harganya 5.000, saya menjual 1 unit, maka pendapatan marginal saya Rp5.000. Kemudian apabila saya menjual 1 unit lagi, maka pendapatan marginal saya bertambah Rp5.000 lagi, ya. Bertambah Rp5.000 lagi. Nah, total pendapatan saya adalah Rp10.000. Paham ya maksudnya sampai sini ya? Jadi beda ya. Kalau marginal ini Bapak, apa? hari ini tuh ada presentasinya sih? Ada. Oh, jamnya udah 15.13. Presentasinya kan paling 30 menit nggak sih? Berapa sih slide-nya? Bentar, saya cek dulu ya. Nggak tahu. Slide-nya berapa? Bentar, tak ceknya dulu. Nggak tahu. 1 jam pertama. Bentar, kemarin yang ada yang ngechat. Yang ngechat saya jam 12 malam. Ini coba apa maksudnya? Ya sudah bobok saya boboknya seperti bayi. Saya jam Nggak apa-apa, Pak. Kenapa sih ini kan tugasnya itu kan saya udah kasih pertemuan 1 ya. Bu ya dicicil gitu, dicicil. Cuma 13 slide kok. Nih, cuma 13 slide. Oh, sedikit kok 13 slide. Setengah jam cukup lah dibaca doang kan. Oke, Mbak Bella angkat tangan. Iya, terima kasih diingatkan ya Mbak Bella. Oke, gak apa-apa, saya lanjutkan dulu. Presentasinya cuma 13 slide, jadi cukup lah. Saya lanjutkan dulu ya. Penerimaan marginal MR adalah tambahan hasil yang diperoleh perusahaan karena bertambahnya barang yang telah dijual sebanyak 1 unit, yaitu hasil bagi dari selisih penerimaan total dengan selisih jumlah barang yang dijual ya. MR atau marginal. Hasilnya hilang, Mbak. Hah? Oh iya, lupa. Iya, kelihatan. Terima kasih diingatkan. Loh, gimana ini caranya? Oh, share. Open jasa mengingatkan. Oh iya, ya ampun, terima kasih. Duh, saya itu kalau udah jam kedua gini tuh, pokoknya saya nanti kalau setiap selesai pengantar ekonomi mikro ini kan materinya susah ya. Saya jadi ikutan mikir gitu karena kan riset background pendidikan saya itu lebih ke arah manajemen sama marketing, bukan ekonomi. Jadi saya ketika ngajar ini kayak saya puyeng-puyeng sendiri kadang-kadang. Saya mesti ngomong gini, pokoknya kalau selesai kelas PEM ini pengajar ekonomi mikro ini, saya mesti harus makan
makanan Indo yang enak. Sebagai self reward saya. Self reward. Saya udah hari Minggu-minggu ya kan, kita ini udah jam kedua siang-siang waktunya tidur. Anyway, harus makan enak ini. Pulang ini makan enak, nggak mau, harus makan yang enak, tidak boleh. Harus self reward ya. Uang saya ini habis buat makan kadang-kadang. Iya bener Pak, makan harus yang enak dan sehat. Iya, uangnya dibuat apa kalau nggak Iya. buat Apalagi Bener. kalau weekend gini anti masak wes. Aduh, harus makan enak pokoknya Apa? everyday. everyday. Ingat kolesterol ya, ingat kolesterol, ingat. Nah, kalau aku pengen buat masak, nggak pernah masak. Enak ya kalau sore-sore gini tuh males, sudah hari Minggu. Dulu tuh UT Kayak tuh nasi Padang ini. iya enak ya, nasi Padang ayam goreng geprek. Aku tuh udah ini loh, udah di Uber ini sambil ngeliat ini. Kalau kalian tahu kan saya nggak on cam ya. Saya malas soalnya on cam. Saya tuh sambil ngeliatnya di Uber Eat, hari ini pesan apa ya gitu, dan ini pesan apa ya, terus di Uber Eat ini masakan yang enak apa. Udah nggak konsen. Sama Pak. Kalau kalian harus konsen, kalau saya nggak apa-apa nggak konsen. Kalau kalian harus konsen kan harus belajar. Kayak saya udah belajar udah lama, udah cukup belajar saya. Nah, kemudian Konsen Pak. iya lapar ya nggak konsen. Terus apa lagi ya? Dulu tuh UT itu enak loh. Dulu itu UT itu 5 tahun yang lalu, tahun awal-awal saya gabung di UT itu, kelasnya itu kita atur sendiri jamnya. Jadi misalnya nih hari Selasa jam 9 malam gitu, oh enak, 2 jam sampai jam 11 malam gitu. Jadi Minggu bisa bobok siang. Bobok siang. Nah, dari dulu gitu. Tapi sekarang kan OT kan muridnya beragam ya, nggak cuma dari Taiwan aja. Sekarang kan dari Hong Kong, Jepang, Arab Saudi dulu, sekarang ada dari Belgia kayak Mas Rian. Nah, jadinya kita nggak bisa seenaknya. Kalau dulu enak, kalau dulu itu semuanya dari Taiwan aja. Terus di pertemuannya tapi 11 dan ada tatap mukanya 1-2 kali. Nah kalau tatap muka itu enak, jadi murid-muridnya itu kayak potluck, bawa makanan sendiri gitu tuh dimakan di kelas. Terus dosennya dikasih juga, kan seneng saya. Dikasih makan. Ingat-ingat zaman dulu. Jadi kita dulu ada tatap mukanya, tatap muka langsung. Jadi yang di Taiwan ngumpul, terus kita bawa makanan, terus kita makan bareng gitu. Anyway, oke, masuk udah. Masuk, jadi MR ini delta TR dibagi delta Q. Ini segitiga ini artinya delta atau selisih. Oke, selisih TR dibagi selisih Q. Oke, kemudian ada keseimbangan pasar jangka pendek. Analisa jangka pendek yaitu di mana dianggap bahwa setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen baru masuk ke dalam pasar. Sedangkan analisa jangka panjang di mana dimungkinkan adanya baik perluasan kapasitas pabrik oleh perusahaan yang telah ada, nah maupun pembangunan pabrik baru oleh pengusaha baru yang masuk pasar. Oke. Diskusi. Tuh nah, yuk diskusi sebelum kita masuk ke presentasi. Oke, jadi kan analisa jangka pendek itu di mana dianggap bahwa setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya, tidak mungkin bagi produsen baru masuk ke dalam pasar. Ya, ada titik jenuh di dalamnya. Nah, kalau analisa jangka panjang atau persaingan sempurna jangka panjang ini pasti ada kemungkinan melakukan perluasan, ya, misalnya pembangunan pabrik baru atau pengusaha baru masuk ke pasar. Kira-kira contohnya apa? Yang jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya apa? Yang tahu silakan angkat tangan. Kita diskusi Pak, sebelum kita.
Yes, saya boleh. boleh Mbak Yati. Saya Kenapa kamu kepedesan? industri persaingan sempurna jangka pendek ya. Contohnya pertanian, petani yang menjual hasil panen seperti padi, jagung, atau gandum. Harga komoditas ini biasanya ditentukan oleh mekanisme pasar global atau lokal, bukan oleh petani individu. Dalam jangka pendek, petani hanya dapat menyesuaikan jumlah hasil panen mereka berdasarkan kapasitas lahan dan alat produksi. Masuk akal. Gitu. Oke, terima Terus kasih ada ya. lagi pasar ikan, di Kenapa? pelelangan juga bisa menurut saya. Kenapa? Nah, terus seperti pasar sayuran juga bisa karena produk tomat, cabai, bawang atau kentang di Ya. pasar tradisional. Penjualan sayuran sering menjual barang dengan kualitas serupa sehingga persaingan hanya terjadi berdasarkan harga seperti itu, Pak. Kurang Ya. lebihnya. Oke, Terima kurang kasih. lebihnya banyak lebihnya ya. Oke, Mbak Banyak Alfa ya. lebihnya. Oke. Terima kasih. Terima Benar kasih. itu berdasarkan lahan. Tadi yang saya tangkap tadi berdasarkan lahan. Jadi dia mau meningkatkan kapasitas nggak bisa karena terbentur oleh lahan yang dimiliki. Oke. Iya. Kemudian ada Mbak Dika Ayu Liandani. Mbak Rokayati, kamu kepedesan, kamu lagi makan. Dika Ayu. Saya lagi sambil makan. Oh, kamu kepedesan ya? Mohon Aduh, maaf. nggak apa-apa, ketahuan kamu lagi huha gitu. Kepedesan. Mohon maaf ya, Nggak Pak. apa-apa. Kemudian ada Mbak Dika Ayu Liandani, silakan Mbak Dika Ayu. Oke Pak, makasih. Contohnya mungkin pada penjualan telur di pasar lokal. Kenapa? Mungkin karena kalau ada peningkatan permintaan mendadak atau kenaikan pada biaya pakan, keuntungan dapat berubah dalam jangka pendek. Gitu. Karena dia, jadi misalnya gini maksudnya kalau semisal ada lonjakan permintaan itu ya kita nggak bisa seenaknya mensuplai karena kan ayamnya juga kasihan ya disuruh bertelur-telur. Kalau dia Betul. bisa nelornya segitu doang, masa disuruh nelor terusan nggak bisa gitu ya kali ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Iya. Terima kasih Mbak Dika Terima Ayu. kasih Bapak. Sama-sama. Yang lain mungkin ada Mas Riko Pradana. Mas Riko Pradana posisi di Taiwan nggak? Di mana ya? Lupa saya. Taichung, Tainan. Di Taoyuan, Pak. Oh, di Taoyuan. Oh iya sih di Taoyuan. Riko Nah, contoh Pradana. dari industri persaingan sempurna jangka pendek adalah pasar saham. Kenapa? Di pasar saham, harga saham dapat berfluktuasi secara signifikan dalam waktu singkat karena berbagai faktor seperti berita, peristiwa politik, dan perubahan sentimen investor. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi di pasar saham harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini untuk tetap kompetitif. Terus yang contoh dari industri persaingan sempurna jangka panjang adalah industri otomotif. Di industri otomotif, perusahaan harus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan produksi dan distribusi untuk menghasilkan dan memasarkan kendaraan. Oleh karena itu, perubahan harga dan kondisi pasar memerlukan waktu yang lebih lama untuk mempengaruhi keuntungan dan kerugian perusahaan di industri otomotif. Oke, betul. Jadi kalau sama-sama kalau di industri otomotif atau mungkin ini ya sepeda pancal aja, jangan otomotif. Kalau di Indonesia otomotif kayaknya persaingan jadinya oligopoli deh kalau otomotif. Jadi mungkin lebih ke ini aja kali ya, sepeda pancal. Sepeda pancal mereknya banyak banget ya. Banyak nggak sih? Banyak kali ya sepeda pancal ini. Banyak ya. Nah, apa aja sih? Apa sih? Giant. Beda. Ini Polygon. Ya, terus banyak. Banyak gak sih? Banyak. Mulai dari harganya murah sampai harganya nggak karu-karuan puluhan juta ya kan. Ada kan sepeda pancal kan banyak ya harganya. Nah itu jadi, kalau misalnya ada penambahan permintaan masih ada kemungkinan untuk menambah kapasitas perusahaannya atau kapasitas produksinya kayak gitu tuh boleh. Oke. Saham juga boleh. Oke, thank you Mas Riko Pradana. Di Taoyuan ya, aduh. Di Taoyuan ini apa yang enak masakan Indonya banyak nggak sih?
Saya nggak ada Uber Pak di gunung, kasihan banget Mbak Putriani. Saya mau pamer, nanti saya mau pesan nasi goreng rendang. Ya, saya mau pamer. Nanti pulang ini saya mau pesan nasi goreng rendang. Sama nasi padang rendang ini kayaknya, tapi dari gambarnya kurang menarik. Mending nasi goreng rendang. Oke. Tapi kadang-kadang kayak jual nasi padang tapi rasanya nggak kayak nasi padang gitu, Pak. Kayaknya apa? Kayak apa? Iya. Itu masa asalnya guys, Pak. kayak nasi campur ada. Langsung Kalau rame. Indo kecil biasa aja tahu rasanya. Mulai langsung. Enggak. Aku Mulai. kasih tahu itu di Sintian itu ada nasi Padang itu enak banget namanya Apa, di Padang Sintian? Sultan. Di Iya, Sintian. coba deh Kak. Coba Di- deh Pak. Di Sintian ini kan line ijo ya, Sintian Heeh. ya. Iya, Aku itu tuh tuh pingin ada. pingin apa namanya nasi goreng nasi goreng lagi ngidam terang Markopin. bulang markopin katanya terkenal. Markopin enak banget, Pak. Tapi katanya susah ya. Maaf ya yang di luar Taiwan, kita lagi ngomongin nasi terang. Tapi enak, Pak, serius, Pak. Iya. Itu Deket loh, Pak sama saya di rasanya sini mie markopin. ayamnya tuh, Pak. Mie ayam cekernya tuh, Pak, enak banget. Mau nangis gak sih? Mau nangis gak sih? Nangis, aduh lebay sekali. Kemarin tuh gara-gara murid saya kan di kelas itu ada anak Indonya saya ngajar di kampus ini, kampus Taiwan ada anak Indonya. Terus ngobrol-ngobrol, "Ya Pak, kalau martabak manis atau terang bulannya enak markopin gitu." Oh, ya udah nanti saya cobain deh, katanya paling enak itu daripada pondok roti. Yang deket kampus saya itu ada pondok roti di Tace. Itu Datang Pak ke sini ke markopin. itu pesen harus gimana sih sebulan sebelumnya? Enggak ya? Kalau mau diantar Itu, atau Pak. dijemput itu Pak. Dia kan pakai apa? Sekarang pesen nanti diambil gitu, pakai Oh, gitu. jam. Oh Waktu. gitu. Pakai Iya. jam. Aduh. Di mana sih Deket kok markopin? sama saya di sini. Di mana? Di Di Songsan. Oh, Songsan. Dia tuh di itu. Dia kalau Nanjing. dari Taipei Mm-mm. Arena apa Mm-mm. sebelahnya itu Nanjing Pusing. Oh, Nanjing Nanjing Pusing. Pusing. Oh, Nanjing Pusing. Oke. Oke, deket kalau dari Nanjing Pusing. Oke. Akai. Ih, cepet ya kalau masalah makanan ya. Pak. Lapar sih emang sih. Banget, Pak, terus, Pak. Lapar. Iya, saya juga lapar nih, makanya nih. Ayo kelompok 3. Mbak Siti Nurhalimah, Mbak Rizky Dwi Kurniawati, Mbak Juneri, sama Mas Gatot. Kita selesaikan tugas kita supaya Kan kita kemarin bisa. kita udah presentasi Oh, Bapak. itu udah ya? Ini berarti salah dong, maafkan. Aduh, lupa. Iya, tidak apa-apa Bapak. Emang jam-jam gagal fokus ini. Iya. Lapar. Mending Bapak pesen Uber aja deh Pak daripada gagal fokus. Iya, jangan ini, jangan disuruh. Nanti saya akan segera Di pesan Uber ada Uber. mie ayam juga kok Pak. Iya, kalau Uber. Tapi kalau di Uber Saya enak ini nggak sih? sudah buka Uber. Hey, kalian tahu saya ini sudah buka Uber. Enak nggak sih? Kalau mie ayam beli di Uber itu, pakai Uber itu? Aku belum pernah sih. Mungkin Tergantung kayaknya restonya pernah. kali. Yang kasihan yang Mbak Putriani nggak ada Uber, cuman bisa gigit Aduh, jari. kasihan sekali di gunung. Kasihan sekali. nggak Udah, bisa. nggak usah pada Mari kita ketawa. tertawa di atas penderitaan Kak Putri. Tapi dia bisa masak sendiri loh. Oke, nggak apa-apa. Oke, sudah Ada cukup. sih toko Indo, Pak, cuma nggak enak. Enakan masakannya Mimi Jema ya. Siapa lagi itu? Apa mending gue nggak wani ini Cema. Pakai Gojek Kak, beli di Fong Yen. Mahal di ongkirnya, Kak. Apa ini Sultan Padang 150 ongkirnya kalau ke aku sih. Ih, 150. Iya, Ongkirnya mahal. 150. Ih, mahal banget. Iya Iya, Pak. ongkirnya Kalau mahal. pakai ojek yang mas-mas TKL gitu, Mahal. ongkirnya 150. Iya, hati-hati. Tapi kalau pakai Uber kan cuma mungkin 60 atau berapa. Mahal itu. Lagi. Hati-hati dipacarin loh kamu sama mas-mas TKL. Sering. Yang enggak dong Pak. Oke. Tugas presentasi kelompok 4. Ayo, cepet. Biar kita cepat bisa makan. 30 menit waktunya. Ada Mbak Iya, baik, Dea Kak. Rahma. Baik. Yuk, silakan. Kak Tati comel banget pakai hijab. Iya, fotonya pakai hijab. Nggak apa-apa. Oke, silakan. Oke, baik. Dengan saya Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Bapak dosen yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan presentasi ini. Kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan ini kami akan membahas tentang topik duopoli dan oligopoli. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Kami sangat mengharapkan masukan dan diskusi yang konstruktif setelah presentasi ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Duopoli adalah situasi pasar di mana hanya ada dua pelaku usaha atau penjual yang memproduksi dan menjual produk tertentu. Dalam kondisi ini, setiap tindakan dari salah satu pelaku usaha akan memengaruhi kebijakan pelaku usaha lainnya, baik dalam hal harga, kapasitas produksi, maupun kualitas produk. Ada dua duopoli, yaitu duopoli murni, pure duopoli, yaitu produk yang dihasilkan bersifat homogen. Duopoli yang dibedakan atau different duopoli, produk tidak homogen tetapi memiliki sifat substitusi. Yang kedua, oligopoli ialah pasar di mana jumlah pelaku usaha lebih dari 2 tetapi tidak banyak. Dalam situasi ini, tindakan satu pelaku usaha akan memengaruhi kebijakan pelaku usaha lainnya. Jadi kesimpulannya, duopoli adalah bentuk sederhana dari oligopoli, di mana pasar duopoli merupakan bagian dari pasar oligopoli. Untuk selanjutnya, presentasi akan dibawakan oleh Kak Indah. Halo Kak Indah. Ya. Ini maaf slide-nya kurang naik, Pak. Kurang naik. Iya, Pak, kurang naik. Gini dah. Sekali. Ke atas lagi, Pak. Kurang atas, Pak. Jadi udah sampai ke yang teori duopoli Carnot. Baik. Gini kelihatan nggak ya? Udah, better. Naik sedikit, Pak. Gini. Iya, teori duopoli Carnot, Pak. Oh, duopoli Carnot. Oh, oke. Iya, udah sampai situ, Pak. Oh, ya ampun. Saya bacanya. Saya sambil ngelihat Uber Eats, maaf ya. Maafkan. Baik, Bapak. Nggak apa-apa. Saya sambil juga kurang kelihatan, jadi saya buka PDF. Ya. Baik. Untuk duopoli, satu teori duopoli Carnot. Dua pengusaha duopoli menghasilkan produk yang homogen, dirumuskan sebagai di bawah ini. P sama dengan F dalam kurung Q1 plus Q2. Jadi keterangannya ada di P adalah harga produk homogen yang dijual. Terus Q1 adalah jumlah produk yang dihasilkan produk perusahaan A. Q2 adalah jumlah produk yang dihasilkan produk perusahaan. Terus kemudian untuk B, teori Kincaid Demand Curve atau kurva permintaan yang patah. Teori ini mengasumsikan bahwa kurva permintaan bagi pengusaha duopoli merupakan kurva permintaan yang patah. Untuk analisis keseimbangan diperlukan beberapa asumsi lagi, yaitu A, harga pasar yang memuaskan bagi kedua pengusaha duopoli telah terbentuk, misalnya P. Kemudian B, apabila salah satu pengusaha duopoli menurunkan harga, pengusaha persaingannya juga akan menurunkan harga agar tidak kehilangan pembeli. Yang C, apabila salah satu pengusaha duopoli menaikkan harga, maka pengusaha persaingannya tidak akan mengikuti menaikkan harga sehingga sebagian pembeli pindah kepadanya. Untuk satu oligopoli ada dua teori pokok dalam analisis oligopoli, yaitu sebagai berikut. Satu, antara satu pengusaha dengan pengusaha lainnya di dalam melakukan kegiatannya tidak terdapat suatu ikatan tertentu atau independent action. Yang kedua, antara pengusaha-pengusaha yang ada di dalam pasar oligopoli menjalin suatu ikatan atau collusion tertentu. Ikatan ini ada yang sempurna atau perfect collusion dan ada yang tidak sempurna, imperfect collusion. Kemudian yang nomor 2 nih, tidak ada ikatan antar pengusaha. Akibat dari bebasnya masing-masing pengusaha di dalam menentukan kebijakan-kebijakannya, terutama kebijakan harga dan produksinya, hal ini akan menimbulkan
atau membuat kehancuran bagi beberapa pengusaha oligopoli tersebut. Kemampuan pengusaha oligopoli di dalam perang harga sangat tergantung kepada produk yang dihasilkan dan biaya produksinya. Dan apabila produk dalam pasar oligopoli adalah homogen atau oligopoli murni, maka tiap-tiap pengusaha hanya akan turut dalam perang harga sampai batas keuntungan normal. Jika produk yang dihasilkan tidak homogen, maka oligopoli yang dibedakan, atau dalam kurung oligopoli yang dibedakan, maka pengusaha akan turut dalam perang harga sampai pada tingkat harga yang di mana biaya rata-rata sama dengan nilai penjualan rata-rata. Kemudian ada kurva sebagai di bawah ini ya. Perhatikan gambar di bawah ini, teman-teman bisa lihat. Ini adalah modul 7 halaman 16 tentang oligopoli murni, menunjukkan keadaan suatu perusahaan oligopoli murni dalam perang harga. Pengusaha itu hanya akan turut dalam perang harga sampai harga sebesar P dengan jumlah produk yang dihasilkan sebesar Q, di mana harga sama dengan biaya rata-rata P1 sama dengan AC. Jika harga di bawah P, maka pengusaha akan memberhentikan perusahaannya karena dalam jangka panjang ia akan menderita kerugian. Kemudian ini ada gambar modul 7 halaman 17 oligopoli yang dibedakan. Jadi keterangannya menunjukkan keadaan suatu perusahaan oligopoli yang dibedakan dalam perang harga, maka pengusaha ini hanya akan dapat mengikuti perang harga sampai pada tingkat harga P2 dengan tingkat produksi QS, di mana harga sama dengan biaya rata-rata atau AC, tetapi kapasitas produksi Q belum optimum karena produksi optimum dicapai pada saat MC sama dengan AC. Jika harga lebih rendah daripada P, maka perusahaan terpaksa harus ditutup karena biaya rata-rata lebih besar daripada nilai penjualan rata-rata. Dan berikutnya akan disampaikan pada Kak Leisha, silahkan. Iya Kak, terima kasih Kak. Oke, yang selanjutnya itu nomor 3, di mana penggabungan sempurna antara perusahaan. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing pengusaha oligopoli merupakan bagian dari suatu industri. Semua perusahaan oligopoli menggabungkan diri secara sempurna menjadi suatu perusahaan besar yang disebut kartel, di mana kartel ini merupakan perusahaan monopoli murni dengan anggota beberapa perusahaan oligopoli. Atas dasar prinsip-prinsip monopoli tersebut, maka permintaan kartel adalah permintaan pasar, sedangkan biaya marginalnya atau MC merupakan jumlah MC seluruh perusahaan oligopoli yang tergabung dalam kartel. Dihitung nilai penjualan marginal atau MR berdasarkan dalil keuntungan perusahaan monopoli yang dapat dirumuskan MC sama dengan MR. Untuk jumlah produk perusahaan oligopoli yang tergabung dalam kartel dapat ditentukan dengan terpenuhnya syarat seperti rumus berikut. MRK atau Marginal Revenue Cartel sama dengan MC1 sama dengan MC2 sama dengan dan seterusnya sama dengan MC yang ditentukan. MC ini adalah biaya marginal masing-masing perusahaan oligopoli yang tergabung dalam kartel. Keuntungan kartel adalah jumlah keuntungan semua perusahaan yang tergabung dalam kartel tersebut. Dapat dituliskan PK sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah dan seterusnya ditambah P yang ditentukan. Demikian pula jumlah produk yang dihasilkan kartel adalah jumlah semua produk yang dihasilkan oleh semua perusahaan yang tergabung dalam kartel tersebut, sehingga dapat ditulis QK sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 dan seterusnya sampai Q yang ditentukan. Perlu diperhatikan bahwa keuntungan maksimum adalah untuk kartel, sedangkan untuk masing-masing perusahaan anggota kartel tidak selalu memperoleh keuntungan maksimum. Yang keempat ada
penggabungan tidak sempurna. Dalam teori ini menggunakan asumsi bahwa di antara perusahaan-perusahaan oligopoli yang menghasilkan produk homogen menggabungkan diri secara diam-diam. Jadi, di sini tidak membentuk kartel. Oleh karena itu, perusahaan pemimpin ini menentukan kapasitas produksinya seperti perusahaan monopoli murni. Jika produknya tidak bisa memenuhi permintaan pasar, maka sisa permintaan akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan oligopoli lainnya yang dianggap sebagai pengikut atau follower. Terima kasih untuk presentasinya. Kami ucapkan terima kasih, kami menghargai kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan presentasi ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kelompok berapa ini ya? 4 ya? 4, Pak. Iya. 4. Kelompok 4. Oke. Sudah pesan nasi goreng rendang. Saya tadi pesen nasi geprek, Pak. Sekalian, Pak. Hey. Kita. Iya. Walaupun saya pesan, saya juga tidak akan lupa memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Oke. Ini saya baru datangkan 5 pertanyaan bagi kelompok 4. Silakan dijawab. Dijawab 1 minggu sebelum perkuliahan minggu depan ya. Dipikir dulu, nggak usah buru-buru. Nanti dijawab aja via chat, nggak usah ya kayak seperti kelompok yang sebelumnya ya, dijawab via chat sebelum perkuliahan minggu depan. Oke, mungkin kita masih ada 15 menit, masih ada teman-teman mungkin yang ingin bertanya kepada kelompok 4 terkait dengan materi hari ini, duopoli dan oligopoli. Silakan. Tadi pertanyaannya apa ya, Pak? Boleh dijawab sekarang tidak, Pak? Pertanyaannya berikan 2 contoh pure duopoli dan 2 contoh ini ya. 2 contoh pure duopoli, 2 contoh differentiated duopoli, 2 contoh pure oligopoli, dan 2 contoh differentiated oligopoli. Kemudian berikan contoh dalam dunia nyata perusahaan yang menerapkan perfect collusion dan perusahaan yang menerapkan imperfect collusion. Jadi kan ada tuh di sini ada ini ya, pengusaha yang ada dalam pasar oligopoli menjalin suatu ikatan collusion ya, ada yang perfect collusion dan imperfect collusion. Contohnya seperti perusahaan apa yang melakukan perfect collusion dan imperfect collusion. Kemudian berikan contoh perusahaan yang tergabung dalam kartel. Contohnya apa? Perusahaan-perusahaan yang di Indonesia atau di luar negeri juga boleh yang menerapkan kartel. Dan apa kerugian apabila perusahaan ini tergabung dalam dalam kartel ya. Oke. Saya boleh menambahkan sedikit, Pak, buat mungkin nggak tahu benar atau salah, jadi buat tambahan saja presentasi berikut ini. Jadi akan saya sampaikan perbedaan utama antara duopoli dan oligopoli dari berbagai aspek kayak gitu. Kalau dari berbagai aspek seperti jumlah pelaku pasar, contoh pasar, tingkat kompetisi, pengaruh terhadap harga, kemungkinan kolusi, dan diferensiasi produk. Mungkin saya akan sampaikan kepada teman-teman barangkali kayak gitu perlu seperti itu. Gimana, Pak? Boleh, iya. Silakan. Jadi iya, soalnya kan kepanjangan kalau di itu ya, Pak ya, taruh di mana di namanya, slide. taruh di PPT. Iya. Gak apa-apa. Jadi menurut perbedaan duopoli dan oligopoli, dari pertama jumlah pelaku pasar. Kalau duopoli hanya terdiri dari 2 perusahaan utama yang mendominasi. Kayak gitu. Oligopoli terdiri dari beberapa atau lebih dari 2 perusahaan besar. Contoh pasarnya kalau duopoli itu Indomaret, Alfamart, Android, dan iOS. Sedangkan oligopoli itu industri apa yaitu otomotif, telekomunikasi, dan seperti semen kayak gitu. Tingkat kompetisi duopoli itu
persaingan terjadi hanya antara dua dan pemain utama kalau duopoli itu. Nah, kalau oligopoli itu persaingan lebih kompleks karena melibatkan beberapa perusahaan besar kalau oligopoli. Karena tadi itu kan hanya terdiri dari dua perusahaan yang kalau duopoli. Sedangkan kalau pengaruh terhadap harga, kalau yang duopoli kedua perusahaan saling mempengaruhi kebijakan harga dan produksi, sedangkan oligopoli harga dan strategi dipengaruhi oleh beberapa pelaku pasar besar. Itu yang dimana yang pertama itu kan oligopoli kan itu lebih besar ya daripada duopoli seperti itu. Nah, kemungkinan kolusinya kalau duopoli lebih mudah terjadi kolusi karena hanya melibatkan dua pihak, sedangkan kalau oligopoli kolusi bisa terjadi tetapi lebih sulit karena jumlah pelaku usahanya itu lebih besar, lebih banyak kayak gitu. Dan diferensiasi produknya biasanya produk atau layanan duopoli sangat serupa dengan sedikit diferensiasi. Sedangkan oligopoli itu produk bisa sangat bervariasi tergantung pada masing-masing pelaku pasar. Seperti itu, Pak. Jadi duopoli adalah bentuk khusus dari oligopoli, tetapi hanya ada dua perusahaan besar yang mendominasi pasar gitu. Oligopoli melibatkan lebih banyak perusahaan besar yang bersaing, tetapi jumlahnya tetap terbatas dibandingkan pasar kompetitif. Seperti itu, Pak. Iya. Terima kasih. Waduh, lengkap sekali ya penjelasannya. Waduh, pintar. Tadi kalau nggak salah Mbak Rogayat, Mbak Yati ya, nama panggungnya siapa? Tati aja nggak apa-apa Pak, biar singkat pada jelas. Tati. Iya. Ini yang di grup itu Tati Tut itu bukan sih? Iya Pak. Allah Akbar. Tati Tut. Iya. Oh ya Allah, Tati Tut. Oke, Mbak Tati Tut itu tadi mengatakan bahwa ada dua biasanya perusahaan yang melakukan duopoli, contohnya kayak Alfamart, Indomart, Yos sama Android. Tadi juga mengatakan bahwa biasanya kalau duopoli itu lebih memungkinkan melakukan collusion, tapi kayaknya nggak pernah deh saya lihat Indomart sama Alfamart ini saling bekerja sama. Pernah nggak sih? Bekerja sama. Tapi mereka itu iya juga sih Pak. Hey, kamu sendiri yang bilang. Iya bentar. Tapi itu bentar. Saya jawab. Tapi iya benar. Kemungkinan kolusi berarti different dengan kolaborasi dong Pak. Iya beda. Collusion ini artinya apa? Kolusi itu beda dengan kolaborasi kayak gitu. Kecuali Indomart kolaborasi dengan Alfamart seperti itu. Itu kemungkinan besar tidak gitu. Kalau collusion gitu kan? Tadi apa? Collusion tadi menjadi suatu ikatan. Ikatan apa dia? Ikatan pernikahan? Ikatan. Jadi kolusi itu menurut saya itu juga ada dua jenis Pak. Jadi kalau misalkan Alfamart sama Indomart kolaborasi itu sangat tidak memungkinkan karena dari pertama CEO-nya juga beda dan lain-lain, strukturnya organisasinya juga beda kayak gitu kan. Jadi menurut saya itu kan kolusi ada dua. Jadi kolusi sempurna sama kolusi tidak sempurna. Semua pihak yang terlibat dalam kolusi sepakat untuk mengatur harga produksi dengan cara sangat terstruktur dan penuh kesepakatan. Kalau yang sempurna, kalau yang tidak sempurna ini terjadi ketika perusahaan bekerja dalam beberapa aspek, misalnya dalam pembagian pasar dan pengaturan harga tertentu seperti itu. Jadi ya seperti itu Pak. Maksudnya itu bukan maksudnya bukan Alfamart sama Indomart itu berkolaborasi, itu hanya contoh oligopolinya aja gitu. Jadi benar nggak? Tampaknya benar. Tampaknya benar. Jangan begitu, Bapak kan yang dosen, kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar, seperti itu. Saya juga sama-sama belajar di sini. Saya ini enggak ini juga kok. Enggak yang pinter-pinter banget itu enggak. Jadi sama saya juga, Pak. Sama kita ini. Jadi kita di sini namanya belajar bisa saling menambahkan ya. Iya. Nah, collusion ini ada sebuah ikatan. Tadi yang dikatakan oleh Mbak Tati Tut bahwa kalau perfect collusion itu ya dia bisa bekerja sama dalam menentukan harga eceran tertinggi gitu ya, harga eceran tertingginya atau mungkin harga jualnya, yang biasanya kan kalau di Alfamart atau di Indomart ini angka belakangnya aja yang beda ya, kayaknya kayak
Iya. 9.320, mungkin yang satunya 9.295 kayak gitu. Jadi dia base depan harganya itu dia menentukan dengan bekerja sama untuk menentukan seperti harga jualnya supaya tidak saling satu mau lebih mahal atau lebih murah. Jauh lebih mahal, satu jauh lebih murah. Kemudian juga mungkin dia melakukan perfect collusion dengan sama-sama kayak ini. Jujur saya juga nggak terlalu paham, makanya saya bertanya. Jadi apa yang pertanyaan yang saya berikan ini adalah pertanyaan memang saya sendiri juga tidak tahu. Kalau saya tahu mah saya nggak bertanya. Tapi mungkin gini, kalau di Alfamart sama Alfindi ini sama-sama menjual tiket kereta api gitu ya, sama-sama menjual tiket kereta api. Nah, mereka sama-sama bekerja sama dengan pihak luar seperti KAI, Kereta Api Indonesia, untuk menjual tiket. Nah, ini mereka sama-sama, jadi Alfamart dan sama Indomart dia sama-sama melakukan sebuah collusion atau ikatan dengan sepihak lain seperti Alfamart atau PLN untuk membayar token listrik ya. Sama-sama bisa. Ini juga merupakan sebuah ikatan. Nah, tadi yang imperfect collusion, tadi contohnya apa tadi dari Mbak Tati itu? Imperfect collusion. Sebentar Pak, gimana? Contohnya maskapai penerbangan Pak. Beberapa maskapai seringkali bekerja sama melalui alinasi seperti SkyTeam atau Star Alliance atau Oneworld kayak gitu untuk mengatur jadwal dengan berbagai rute seperti itu. Itu menurut saya, kalau salah mohon maaf. Iya, saya juga. Iya. Ini juga. Nggak apa-apa. Nanti minggu depan kita pelajari bareng. Jadi iya Pak, karena menarik untuk diperbincangkan. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Saya lebih suka memperbincangkan yang enak-enak saja. Enak-enak, seperti nasi Padang. Saya dapat nasi geprek Pak tadi Pak, udah beli. Udah beli, oke. Iya. Itu lebih enak. Nanti tak potokan, tak kirim di WhatsApp. Enggak perlu juga. Saya lebih suka membicarakan hal-hal yang itu daripada membicarakan oligopoli ya. Jadi nggak apa. Jadi oligopoli sama duopoli, intinya dulu duopoli itu dari kata duo, jadi dua, kemudian oligopoli dari kata banyak, dan mereka saling menjalin perfect collusion dan imperfect collusion. Nanti coba dijawab dulu. Nanti saya belajar juga maksudnya apa. Tapi jelas kayak misalnya yang dikatakan oleh Mbak Tati itu tadi benar, kalau misalnya kayak maskapai penerbangan, dia sama-sama dalam satu holding company yang tergabung dalam satu event atau holding company yang menawarkan kemudahan. Misalnya ada satu promo, pemerintah mengadakan promo Nusantara untuk meningkatkan pariwisata. Kemudian dia merangkul beberapa maskapai penerbangan di Indonesia untuk mempromosikan dan meminta penurunan promo harga tiket ke beberapa tempat wisata di Indonesia. Nah, ini juga merupakan sebuah ikatan yang sempurna. Mungkin mereka sama-sama bekerja sama dalam suatu ikatan sempurna untuk mensukseskan suatu program yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin yang tidak sempurnanya dari pasar oligopoli, misalnya mereka menerapkan tiket dari Jakarta ke Surabaya, dengan baseline tiket penerbangan kelas ekonomi low cost carrier seharga 1,5 juta. Nah, biasanya maskapai yang sama serupa low cost carrier juga memberikan harga yang tidak terlalu berbeda. Mungkin itu contohnya. Nanti saya cek lagi, saya juga harus mengecek lagi jawaban saya, karena jujur yang saya tanyakan juga saya juga ingin benar-benar bertanya kepada kelompok 4. Jadi saya juga tidak hanya sekedar bertanya ini ngetes sejauh mana sih kemampuan, enggak. Saya juga bertanya juga karena memang saya nggak paham. Contohnya apa tuh ya, mungkin itu. Oke, itu yang colong dari kelompok 4 dijawab dulu, dipikir dulu jawabannya, sambil saya minggu depan juga ini. Mbak Leisia angkat tangan tadi, kenapa ya? Atau sudah? Mbak Leisia.
Itu dari kelompok kami, Pak. Oh iya, ternyata saya yang angkat tangan sendiri tadi. Maaf. Oke. Kok ada yang kuning, ternyata saya yang angkat tangan sendiri. Yang angkat tangan saya sendiri. Saya nggak sanggup ternyata, sudah saya give up. Oke, itu mungkin udah lapar. Sudah ya. Bapak pinter ngelawak loh. Iya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, kok jadi kamu yang bilang terima kasih saya dong? Oke. Saya tutup ya. Jadi gini. Pak. Apa? Itu, maaf. Tadi pertanyaannya tuh udah dijawab semua ya sama Kak itu. Belum, Kak. Belum. Nanti dijawabnya di WhatsApp kayak gitu. Mbak Lesia mau juga dibantu ya? Mbak Lesia kan kelompoknya. Nanti berdiskusi, Kak. Kelompoknya saya. Kan itu ada 5, dibagi-bagi ya, dibagi-bagi penderitaannya. Penderitaannya satu-satu. Mungkin ada 2 orang yang menderita lebih banyak, jadi 2 pertanyaan ya, tolong dijawab. Kan tadi saya minta 2 contoh, jadi biar lebih jelas. Besok teman-teman yang di WhatsApp tujuannya juga bisa membaca jawabannya ya. Tuh. Mungkin itu. Iya, baik, Pak. Baik. Yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan, masih ada waktu 4 menit. Atau mungkin ditanyakan ada yang tanya? Tapi ini ya Pak, kenapa kalau gini Pak, kenapa kalau di modul kita ini kadang-kadang berbeda sama universitas lain gitu lah. Jadi mana yang benar, mana yang salah kayak gitu tuh. Maksudnya gimana? Maksudnya pengertian duopoli, oligopoli kayak gitu loh Pak. Gitu, terus rumus-rumusnya juga agak berbeda kayak gitu. Iya. Kalau saya ngambilnya itu dari modul sih, karena memang makanya ujiannya kan dari modul. Takutnya kalau nggak ngambil berbeda, nanti ujiannya hasilnya berbeda juga, teman-teman nggak bisa jawab. Nggak apa-apa sambil. Tapi kalau duopoli kan udah pasti kan, duopoli 2. Iya. Oligopoli 4 atau 5 yang paling besar kayak. Cuma contoh-contohnya saja itu yang tadi saya berikan referensi dari univ lain gitu, Pak. Nggak apa-apa begitu. Yang penting garis besarnya sama. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Masih ada 3 menit. Saya on time ya, biar nggak dibilang gaji buta. Iya, sudah, Pak. Oke, jadi itu yang bisa. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan, atau disampaikan lewat WhatsApp juga boleh. Kemudian jangan lupa yang presentasi hari ini mengupload semuanya, wajib mengupload tugas 3 nanti biar saya bisa beri nilai. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pada pertemuan ke-6 ini. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 4 sangat baik sekali. Kita berjumpa lagi di pertemuan minggu depan, di pertemuan ke-7. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, bye bye semuanya. Saya tutup ya. Bye bye. Bye bye semuanya. Terima kasih.